Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semua. Aduh, ini habis geletakan, habis sholat asar tadi. Saya dengerin cerita orang di luaran sana, guys. Ada orang Indonesia yang tinggal di China. Ternyata dia menceritakan kalau saat ini lagi lockdown karena COVID di sana tuh masih banyak gitu. Nggak tahu apakah itu karena videonya memang udah terkini atau enggak. Tapi kalau saya lihat sih tanggalnya sih baru 4 harian lalu dia upload gitu ya. Betapa ternyata tinggal di sana kan susah gitu. Jadi ceritanya di sana itu nyari kerja juga nggak diizinin karena katanya orang China sendiri kan udah banyak gitu. Jadi orang pendatang itu walaupun dia menikah di sana nyari kerja itu nggak dikasih, nggak punya surat hijau atau apalah bahasanya gitu. Yang jadi analisis saya, yang jadi pikiran saya adalah wow, di balik negara Cina yang luar biasa tapi ternyata tidak mudah hidup di sana. Dia ini tinggalnya di desa, tinggalnya terus kena lockdown, udah berbulan-bulan nggak bisa jualan gitu ya katanya, kan ikut mertuanya yang jualan dan suaminya pun juga nggak bisa kerja. Dan banyak juga ternyata banyak penipuan di kasus swab palsu yang akhirnya orang yang nggak covid dikenakan covid. Nah yang parah lagi orang yang covid justru nggak kena gitu. Jadi akhirnya tertularnya lebih banyak gitu. Artinya yang saya renungkan adalah teman-teman bahwa di negara kita, di Indonesia ini, wah sesulit apapun sebenarnya peluang kita banyak. Peluang kita untuk apa ya? Kita mau jualan aja kapanpun bisa gitu. Ibaratnya kalau kita masih kecil-kecil mau jualan apapun tanpa pakai izin sana sini, bikin gorengan bla 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 apapun itu sebenarnya ada aja peluang. Tinggal mental kita yang memang harus dibenahin. Mental tempur kita nggak selalu dengan kita tuh harus nyari kerja kesana sini yang sulit, yang yang luar biasa gitu. Memang memulai usaha itu susah teman-teman. Susah apa? Karena pertama mental kita di sekolah dimanapun tuh dicekokin bahwa kita itu sekolah lulus nyari kerja, sekolah lulus nyari kerja gitu ya. Bahkan saya dulu juga sekolahnya waktu SMA itu pariwisata yang arahnya memang disuruh nyari kerja. Jadi nggak pernah waktu saya sekolah itu gurunya berbicara atau teman-teman ngomongin nanti kalau kamu udah lulus ayo bangun hotel, bangun restoran, bangun kafe. Nggak pernah ada sekalipun saya dengar guru-guru saya bicara seperti itu. Yang ada adalah kamu jadi pekerja di hotel, jadi reception, jadi housekeeping, jadi housekeeper, jadi bartender, dan kalau bisa keliling dunia. Oke, itu tidak problem, tidak salah gitu. Tapi mestinya naikkan levelnya ke luar negeri, belajar kerja di luar negeri. After that kumpulin modal, create your own business. Bisa. Selama ini teman-teman saya banyak yang kerjanya di kapal pesiar. Pernah nggak bermimpi teman-teman untuk memiliki kapal pesiar dan kita jadi ownernya gitu? Ya walaupun masalah tercapai tidak itu nanti, tapi dream dulu lah, cita-cita gitu. Oke, aku belajar di hotel. Aku pernah juga dulu pernah training di hotel bareng anak Trisakti waktu itu. Wah, gawayanya tuh dengan wah kami lulus pasti langsung jadi manajer. Wah, poedinya luar biasa dan terkesan sih ya agak menurut saya sombong, dan tapi saya dulu kan masih on ya, saya oh iya aja kakak, ya kak, ya kak gitu. Tapi beliau tidak pernah berbicara juga masalah seorang yang sudah kuliah tourism di apa namanya di Trisakti nggak pernah ngomong wah besok gue bikin hotel melebihi hotel ini. Nggak ada tuh ucapan seperti itu. Nah sedangkan pada saat kita bekerja sama orang ya kita bagus punya pendapatan, tapi untuk apa namanya pertumbuhannya itu beda. Coba teman-teman perhatikan deh, sekarang ini Indonesia tuh jumlah penduduknya 270 juta teman-teman yang tercatat. Tapi biasanya nyatanya di lapangan bisa lebih banyak lagi karena Indonesia kan pencatatannya nggak belum begitu bagus lah ya gitu ya. Dan akan ada yang namanya bonus demografi. Bonus demografi itu apa sih? Maksudnya gini teman-teman. Jadi bonus demografi itu akan ada orang-orang yang lagi usia kerja tapi nggak punya kerja. Cuma berlebih gitu loh. Orang-orang yang memerlukan pekerjaan itu berlebih. Lah kalau kita sama mindset kebanyakan kita cari mindsetnya cari kerja, lapangan pekerjaannya emang ono. Belum lagi nih kayak sekarang lagi rame misalkan kayak DKI UMP 5 juta berapa gitu. Bagus.
Tetapi yang mau bayar itu sopo gitu loh. Apakah pengusaha-pengusaha yang sekarang udah lagi go oleng karena kemarin dampak corona mau bayar tiba-tiba segitu? Ujung-ujungnya bukan naik, tapi malah banyak pemutusan hubungan kerja. Contoh nyata adalah Tokopedia. Itu siapa yang kenal Tokopedia? Salah satu perusahaan besar yang ada di Indonesia, Goto namanya. Ternyata dari laporan keuangannya rugi triliunan rupiah, di atas 10 triliun rugi. Itu duit bro, duit. Crazy nggak? Padahal 10 triliun bisa jadi salah satu orang terkaya di Indonesia kalau kita memiliki duit segitu. Ini perusahaan seperti Tokopedia melakukan PHK karyawan sampai 1000-an lebih. Crazy nggak? Lah kita yang kecil-kecil. Dan sebenarnya yang coba saya analisa, coba saya baca sini, yang terkuat itu bukan perusahaan besar. Justru yang terkuat itu UMKM yang kecil-kecil, tukang gorengan, tukang tahu. Kenapa? Mereka kalau tidak jualan ya nggak makan. Saya kalau nggak jualan ya nggak bisa hidup gitu loh. Jadi actionnya beda. Perusahaan mereka masih merasa punya aset, punya ini gitu. Nah tiba-tiba pada saat dihantam tumbang bro. UMKM salah satu juga nih masih ada relate-nya juga dengan salah satu CEO-nya Tokped, bukan Gojek dulu kalau nggak salah ya, temennya siapa tuh yang cewek, ternyata dia anak BINUS. Kalau ngomong-ngomong BINUS saya masih ada relasi dikit karena saya dulu pernah kerja di BINUS, jadi masih ada rasa ketersambungan gitu. Dia itu bagus, sudah akhirnya keluar dari Gojek, bikin perusahaan programming segala macam. Saya dengar lagi belum lama ternyata dia juga melakukan pemutusan hubungan kerja ke berapa banyak karyawannya dengan alasan efisiensi. Pasti seperti itu terjadi ya dalam dunia kerja gitu. Nah kalau dipikir seperti ini ya Allah, nah makanya betapa perlunya kita memiliki mindset entrepreneurship, wirausaha dari dini. Teman-teman, so ada yang ngomong, wah kalau semua jualan itu siapa sing tuku? Ingat 270 juta rakyat Indonesia itu semua butuh makan, semua butuh baju, butuh HP, itu yang dasar-dasar aja. Belum ada kelas-kelas tersier yang ya butuh yang hal-hal yang lebih tinggi, yang lebih wow, itu selalu ada. Dan ingat, Allah Maha Kaya teman-teman. Saya teringat tulisannya Mas Sabtuari pagi ini, beliau ngomong, kadang kok kita merwasal, rezeki kita tuh tersumbat, rezeki kita tuh sempit gitu ya. Ini kita memindingnya dari sudut pandang berbeda ya. Terus apa yang mesti kita lakukan kan? Pokoknya segala cara udah dijajal, kok rezeki ini masih mampet. Kata beliau, yang lakukan ya kita pakailah ilmu. Wah benar, yang pasti bisnis usaha apapun itu yang diperlukan adalah ilmu yang dipraktekkan ya. Salah satu ilmu yang beliau katakanlah ilmu takwa. Opo ya, kok ini masalah ngomongin bisnis kok nyambungnya ke masalah agama. Benar teman-teman, takwa itu adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Perintahnya contohnya apa? Kita harus lebih baik daripada hari kemarin. Orang yang tidak berhutang itu akan lebih baik daripada orang yang berhutang. Nah, kita pebisnis mindsetnya kalau mau usaha selalu ngutang. No, dalam Islam kita justru banyak berbagi manfaat, berbagi bersedekah, bla 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 bla. Banyak dengan konsepnya berbagi. Artinya apa? Dengan berbagi kemampuan kita bikin produk terbaik, kualitas terbaik. Insya Allah pembeli akan datang. Tapi memang membutuhkan waktu dan proses. Kerja pun sama dok. Saya dulu untuk mendapatkan gaji di atas 10 juta, saya harus kerja melebihi 18 tahun. Crazy nggak? Sedangkan saat saya usaha, kadang-kadang nih, pada saat crazy-nya 10 juta bisa sehari. Bisa crazy. Ya buruk-buruknya untuk mendapatkan 100 ribu, 200 ribu, 500 ribu, possible banget pada saat kita memiliki usaha yang udah running. Bahkan ada kayak tadi saya datang ke ini Jakarta Eye Center. Saya pertama kalinya saya menginjakkan kaki ke situ. Jadi Bumi kacamatanya ada yang patah. Terus sekaligus waktu pernah ngecek di Mall Taman Anggrek di apotek apa ya saya lupa di Roxy itu. Di Taman Anggrek, Bumi didetek itunya tinggi, minusnya naik gitu. Makanya saya putuskan udah Bun, coba kontak Jakarta Eye Center janjian dan kita besok ke sana karena ini urgent kalau untuk kacamata Bumi harus everyday pakai gitu. Dan alhamdulillah hari ini saya ngeliat datang di sana, saya tadi pertama saya ngeliat
Ada Bumi tadi beli roti yang biasa itu harganya satu pieces 30.000. Wow, amazing. Bumi tadi habis tiga roti. Artinya apa? Nilai tambahnya naik. Roti yang biasanya mungkin di luaran itu di bawah itu, di situ udah 30.000. Then next, saya move ke dokternya. Dokter di sana, Jakarta Eye Center tadi, Bumi habis 600.000 untuk biaya cek dokter. Dokter ngecek doang guys, 600.000. And then terus biaya DLL-nya 380. Jadi totalnya 980 ngecek mata ke dokter mata di Jakarta Eye Center. Yang saya sampaikan adalah di sana sebenarnya yang bisa menghasilkan tuh apa? Ya punya itunya, perusahaannya Jakarta Eye Center bisa mendatangkan dokter, bisa bla bla bla, dan orang datang sendiri. Crazy nggak? Nah itu artinya dalam sehari bisa menghasilkan berapa? Tadi pas saya datang ke sana itu luar biasa. Puluhan orang datang, puluhan orang, ada yang cuma cek, ada yang tindakan harus operasi katarak, ada yang beli kacamata. Kacamata berapa? Kacamata itu tadi saya dibilang kan 800.000. Oh yang bagus sudah 1,5. Asumsi saya 1,5 itu kacamata udah dipakai, udah jadi gitu ya. Oh oke saya pilih yang 1,5. Bayar per hari, bisa 3 hari 2 hari. Oke. Pas mau saya eksekusi, Pak ini 1,5 itu hanya lensanya. Kancut sobek dah bilang. Karena apa? Marketingnya jago. Jadi bahasa halus, dia awalnya nggak ngomong kacamata itu lensanya doang gitu. Lensanya aja itu habis 1,5. Belum frame-nya. Frame-nya bisa sampai 2,5 sampai 3 juta totally. Wow. Bayangkan 3 juta satu produk pun bisa. Dan orang kalau perlu pasti bayar. Ini kalau ngomong kita bahwa entrepreneur itu dari yang kecil aja dan bisa sampai bisa menghasilkan jutaan bahkan ratusan juta every day. Sedangkan kalau kita tadi pekerja, different guys. Kita pasti membutuhkan waktu lama untuk menaiknya. Bukan berarti bekerja itu jelek, tidak teman-teman. Pilihan saja. Cuma kalau kita mau lebih baik lagi, lebih lebih bagus lagi untuk mendapatkan percepatan, yang tadinya sehari misalkan kalau di rata-rata bekerja bisa 100.000, misalkan kita bisa mendapatkan 200.000, 300.000 dengan usaha. Nah kalau memang belum mampu, nggak masalah toh. Saya dulu belajar usaha sambil kerja bro. Belajar usaha itu sambil saya jualan. Saya dulu kerja di kampus sebagai IT manager. Terakhir saya bawa somai di sana. Saya sediakan somai orang-orang. Saya modalnya apa? Modalnya itu Magicom. Jadi kalau orang beli saya kukus di Magicom itu. Crazy nggak? Saya orang manajer jualan somai di kantor gitu. Dan saya izin ke wakil rektor, boleh nggak saya izin? Wah silakan aja Pak, silakan gitu kan. Wah peluang nih, saya izin dulu dikasih. Tapi saya dulu pernah juga waktu di BINUS, ya pada jualan-jualan gitulah. Dan waktu itu saya ingat saya dilarang-larang lah gitu. Tapi memang ya itu kan kebijakan masing-masing gitu teman-teman. Tapi ya resikonya kalau orang kerja ya sebenarnya antara gimana gitu ya. Tapi kalau memang diizinkan why not. Nah apalagi sekarang teman-teman bisa kerja juga dan juga belajar menggunakan media online. Dan bersyukur karena saya dulu seorang IT, jadi secara tidak langsung saya akhirnya belajar lagi dan ketemulah saya belajar dunia digital marketing. Walaupun sampai detik ini ilmu saya masih kurang, masih jauh, banyak salah. Kayak hari ini nih, iklan saya yang biasanya itu udah rendah, ada juga yang jeder yes di atas 30.000 per klik. Padahal biasanya udah turun nih, waktu udah bulan-bulan ini saya bisa menembus di angka 5.000 ke bawah. Crazy. Ya itulah karena iklan itu teman-teman, itu ditentukannya bukan saya, bukan Facebook yang menentukan harga rendah tingginya. Itu adalah calon orang-orang yang tertarik mengklik iklan kita. Semakin banyak orang tertarik ya harganya bisa naik turun tuh. Jadi ya harus belajar, harus everyday berkarya gitu. Jadi yang menentukan itu ya pembeli. Nah pembelinya siapa? 270 juta penduduk Indonesia tadi lah. Target market yang luar biasa. Sedangkan saya paling market saya Indonesia, yang saya bidik itu masih Jakarta, Bandung, Bogor, Surabaya, Malang, Palembang, terus Semarang, Jogja. Nah itu masih segitu. Itu belum produk, karena produk saya tidak bisa menyasar semua area di Indonesia. Kenapa? Produk saya frozen. Kalau saya ngirim lebih dari 1 hari, ya bisa basi. Nah andai kan saya punya produk yang bisa saya lepas, saya target market saya seluruh Indonesia, keren nggak? Keren teman-teman. Contoh baju, contoh fashion, contoh skincare, contoh apa lagi ya? Banyak produk yang diperlukan. Nah, yang diperlukan kita adalah apa? Knowledge.
ilmu yang selalu up to date. Kalau kita nggak punya ilmu, punya modal, hire orang yang ahli di situ. Hire. Kita nggak punya produk, deketin orang yang punya produk, kita marketingkan. Nah, menurut saya salah satu hal yang urgent pada kita nggak punya modal, nggak punya uang, ya wes, belajarlah ilmunya menjual. Belajar menjual apa? Bisa belajar media sosial, gimana menjual lewat Tokopedia, mastahkan di situ, pasti ada jalan peluang. Kalau nggak bisa, coba Shopee, DLL yang lain, ada JDID apa ya? Bener nggak? Atau Bukalapak. Kalau nggak juga bisa Instagram, bisa dengan YouTube, everywhere. Yang penting bergerak teman-teman. Aku yakin kita sekarang ini bisa berbisnis dari mana aja, asal koneksi internet kita bisa. Saya bermimpi teman-teman saya di kampung, di Jawa gitu ya, ayolah kita bisa kok gitu. Saya sesekali memprovokatorin teman-teman yang di sana junior-junior, tapi memang masih belum bergerak. Ada yang satu kena satu dapat, dan alhamdulillah sampai sekarang running ya. Itu jadi resellernya Wondes, dan dia juga belajar juga jualan dengan produk-produk lain. Alhamdulillah dia bisa survive sampai detik ini, walaupun ya tetap naik turun, gonjang-ganjing, wajar gitu. Tapi sampai detik ini masih bisa berkarya, bisa bergerak, bisa bertumbuh. Oke teman-teman, ini udah lama banget videonya. Yang tadinya mau ngomong pendek, akhirnya cincongnya kepanjangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.